Gimana tadi ceritanya Pak? Cerita mistis yang ada di sini? Ya, Jadi mungkin ini ada teman dari Jakarta ya, ingin ke sini jam 12 malam. Nah ini dia teman-teman. Ada gazebonya juga. Kita perjalanan menuju Kali Sanen, menuju danau yang ada nggak tahu ada tempatnya di mana, kita juga masih tanya-tanya. Yang jelas ada danau di daerah Sanen. Nih kita di jalannya juga bagus, hot mic, dan pemandangannya lumayan menarik. Di sini kebun apa ini? Bako ya? Ini tembakau, kebun tembakau yang merupakan tanaman khas daerah Jember dan juga menjadi mata pencarian khas Jember adalah petani tembakau. Kita bersama dengan Erik berkeliaran dan juga Erwan berkelana. Ya, dan saya juga jangan lupa channelnya Mas Blangkon. Blangkon Jember. Kita dipandu dengan si anak hutan Tony, anak hutan. Bagus guys pemandangannya. Ini dia. Ya, oke teman-teman. Kita menuju, ternyata namanya adalah air terjun Sarang Tawon di daerah Sanen Rejo. Tempatnya itu di bawah gunung. Nah, ini bagus banget loh pemandangannya di sini. Monggo Pak. Nih bapaknya lagi bertani lah. Kita tuh ada di kisaran gunung-gunung teman-teman. Sawah, kanan kiri gunung tuh. Gunung semua. Dan kita akan coba menuju ke tempat wisata air terjun Sarang Tawon. Yes, ternyata harus melewati hutan lagi yang jalannya cukup sempit sekali untuk bisa menempuh di air terjun, dan ternyata kita harus melewati jembatan teman-teman. Hati-hati, nyemplung. Aduh cancok. Loh. Ayo. Gak kleru jalan nih. Sing krono ya? Sing ngiri ya deh. Nah, ini teman-teman kita udah nyampe di danau ditutup karena pandemi COVID-19. Tapi kita enggak tulisannya. Kita coba tanya dulu aja. Mungkin apa bisa nggak? Kita hanya ingin lihat ngerekam danaunya sih. Kita udah sampai. Cepet. Udah sampai di tempat. Selamat datang di desa wisata Danau. Apa jenenge, Rik? Danau Teratai. Danau Teratai. Sakja. Danau Sakja. Danau Teratai kan air terjun. Oke, kita berada di Taman Nasional Meru Betiri. Ini teman-teman. Ya. Bersama Tony si anak alas dan Erik berkelana serta Erwan berkeliaran. Kuali. Erik berkelana. Kita di bawah kaki lereng gunung. Gunung apa? Takon gunung apa? Mandilis. Gunung apa nih, Pak? Mandilis. Gunung Mandilis, teman-teman. Niki. Oh, itu Gunung Mandilis. Gunung Mandilis nih, teman-teman. Yang letaknya di Taman Nasional Meru Betiri. Letaknya di Taman Nasional Meru Betiri. Sip. Ya, yang oke. mau dikunjungi Danau Sakjan Namanya Betiri. Sakjan? Danau Sakjan Betiri. Namanya Danau Sakjan Betiri yang akan kita kunjungi, teman-teman. Tapi yang pertama awal itu yang dikenal namanya air terjun Sarang Tawon. Air terjun Sarang Tawon pertama namanya dikenal. Pertama. Itu kapan dimulai ditemukan, Pak? Ditemukan kemarin ini, yang awalnya itu kan dari ini air terjunnya dulu. Air terjunnya dulu, kemudian kok bisa berkembang ke danaunya? Memang danaunya sudah ada sebelumnya atau gimana? Memang sudah ada tapi kan belum dikelola. Oh, sudah ada, cuma belum dikelola. Karena di sini gini, Mas. Kenapa kok di sini itu diadakan wisata air terjun Sarang Tawon dan Danau Sakjan, dikarenakan apa? Saya ingin mencegah permasalahan illegal logging. Setuju. Itu kan apa? Semua di Curanongko, di Banyuwangi, di mana, cuma di sini yang utuh. Dikarenakan apa? Masyarakat Blokaren sekarang mengelola air terjun Sarang Tawon dan Danau Sakjan itu karena ingin mencegah aktivitas pelanggaran-pelanggaran yang ada di Taman Nasional. Oh iya, betul. Saya sebagai petugas
dengan teman-teman saya, dengan bapak saya, dengan semua rekan-rekan ingin mencegah illegal logging itu. Dengan gimana caranya pohon tidak ditebang mendapatkan uang. Ya, oke. Dengan apa? Dengan kita mengelola wisatanya. Ya, dan pohon-pohon saya tanya ke nenek moyang saya atau nenek yang lebih ini Mas, lebih apa? Lebih tua. Yang menanam pohon-pohon yang ada di Taman Nasional Meru Betiri ini siapa? Tidak ada yang tahu. Iya. Karena apa? Jangan mengukur pohon ini dengan ukuran kayak di Perhutani, kayak Jati, kayak Sengon, bukan. Ini nggak tahu siapa yang menanam. Iya, betul. Setuju. Jadi harus dilestarikan ya. Nah, kita melestarikan dulu, pencegahan dulu, berhubung masyarakat kompak. Ya ini Akhirnya terjadilah pengelolaan wisata. Pengelolaan wisata yang bernama 1 air terjun Sarang Tawon, 2 Danau Sajan Betiri. Yang mau dikelola lagi ada kalong, Mas. Oh, kalong. Hewan. Oh, kalong. Ya, Kelelawar tapi yang besar. Nah, itu. Iya. Itu kan sudah mulai punah ya. Mulai punah dan sekarang ada di sini gitu kan. Itu yang dikelola. Terima kasih. Iya. Mohon maaf, dengan Pak siapa? Saya namanya Tolib. Mbak Tolib ya, Pak, bisa dipanggil Tolib, bisa dipanggil Abdul Muthalib, bisa dipanggil Lib. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Tolib informasinya. Kita berangkat dulu. Siap. Thank you. Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember, dan kali ini kita sudah nyampe di lokasi Danau Sajan Betiri. Jadi lokasinya ada di hutan Meru Betiri atau di gunung ya Pak ya, ada di atas gunung, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Kebanyakan orang memang mengira bahwa danau ini adalah danau buatan, tapi ini sebenarnya adalah danau asli, karena memang secara logika kalau di gunung sendiri atau di hutan sendiri memang tidak ada danau, jarang sekali ada danau, tapi ini di tengah hutan teman-teman, ini bisa ada danau. Dan suasananya di sini masih alami sekali dan nyaman banget, asri banget. Jadi kalau misalnya orang itu loro pikir ya, atau pikirannya sedang konslet, itu enaknya berdiam diri di sini, bermalam di sini, karena di sini juga sudah ada tempat gazebo-nya juga buat berteduh. Di sini juga bisa camping, cuman sebelum camping teman-teman harus izin dulu kepada pengawas, karena segala sesuatu aktivitas teman-teman di sini diawasi juga, karena di sini termasuk taman nasional yang dilindungi. Dan kemudian juga kalau ada sesuatu di sini, jadi teman-teman dari pihak pengawas di sini bisa membantu Anda. Jadi silakan kunjung. Coba dilihatkan dulu Mas Erik. Nah, lihat danaunya nih. Teman-teman bisa lihat. Ini kalau siang rame, air terjunnya ada di situ, teman-teman. Nanti kita akan coba ke sana dan kita akan shoot dari atas batu itu, di atas air terjun. Ini teman-teman yang ada di sini, dan satu orang yang menggunakan topi adalah yang loro pikir. Loro pikir. Ya, oke. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Parto. Nanti kita akan tanya-tanya juga sejarah tentang Danau Sajan Betiri ini. Oke. Sekarang silakan Pak sambil duduk. Oke. Di mana Rik? Di sini aja ya. Oke. Nggak ketutupan ini, nggak ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Parto, ya, itu ketua dari pengelola atau pengawas di wilayah Danau Sajan Betiri ini, dan juga air terjun Sarang Tawon. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak, pengen tanya-tanya dulu sebelumnya Pak Suparto. Gimana sih cerita awal murahnya cerita dari Danau Sajan Betiri ini? Ceritanya awalnya ya, memang tahun 2016 ya, ini ada memangnya air terjun Sarang Tawon. Karena justru dari itu memangnya yang pengelola itu termasuk anak-anak pemuda. Jadi PNB. Setelah itu karena pemuda tidak punya gagasan, akhirnya tidak berjalan. Nah, akhirnya kenapa saya tertarik ya untuk mengelola antara wisata alam, karena saya nomor satu ya ini ingin hutan ini terjaga. Iya, betul. Ya. Jadi kedepannya untuk anak cucu. Ya, betul sekali. Jadi mencoba saya ini membentuk suatu kelompok yang namanya MPHK, Masyarakat Peduli Hutan Konservasi. Oh ya. Nah, inilah sesuai dengan tujuan masyarakat untuk menjaga adanya kelestarian hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Inilah salah satu. Setelah itu akhirnya masyarakat mencoba saya ajak untuk meneruskan adanya wisata air terjun Sarang Tawon. Nah, akhirnya salah satu teman saya mencoba ngecek di daerah Danau ini, ini kok layak jadi destinasi wisata ya, untuk wisata. Jadi akhirnya ya inilah saya akan diadakan pertemuan khusus dari kalangan masyarakat seluruh di wilayah Blok Aren. Ternyata sepakat dan setuju bahwa masyarakat ikut serta untuk membuat wisata
danau ini. Ya, jadi wisatanya juga cukup alami ya. Iya. Tapi danau ini memang alami tapi ya, Oh, Pak, iya. terbentuknya. Mungkin Ini- bisa diceritakan sedikit terbentuknya danau ini, Pak. Nah, ini awalnya ya karena dulu masih tahun 69, memangnya ini danau ini sangat lebar ya karena faktor kerusakan alam. Mungkin bisa dilihatkan danaunya. Ya, ini. Jadi ini kerusakan waktu reformasi ini karena pegundulan hutan luar biasa, penebangan illegal logging. Lah akhir-akhir ya ini. Jadi itu ada sisa ya, bahwa di sini karena ditempati oleh satwa untuk minum. Iya. Ada banteng, ya ada harimau juga, ada monyet segala macam satwa yang ada di kawasan Taman Nasional. Iya. Nah, ini tempat minum. Jadi setelah ini, jadi ada kerusakan ini sudah tertutup. Ini banyak pakis sebagian, kalau di sana sudah Di sana ya. memangnya ada ya danau. Memangnya untuk pemancingan, untuk pemancingan masyarakat khususnya mulai awal ini karena banyak ikan gabus ya. Iya. Oh, banyak ikan gabus. Ya, banyak. Jadi inilah saya tertarik juga ya untuk mengembangkan wisata ini. Jadi karena awalnya ada pemancingan, akhirnya masyarakat setuju bahwa ini dibikin wisata. Iya. Gitu. Nah, karena di sini kenapa saya tertarik, saya abadikan nama-nama ini. Iya. Karena dulunya Pak Sakjan itu memangnya Oh, Pak Sakjan ya. bermukim di sini. Oh, gitu. Nah, bermukim di sini. Nah, Akhirnya Pak Sakjan punya kegiatan membuat gula aren. Oh. Ya Pak Sakjan ini. Tapi sudah meninggal beliau. Sudah. Jadi kenapa saya abadikan nama ini, karena di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri ya, bahwa akhirnya kesepakatan masyarakat akhirnya dinamai Sakjan, Danau Sakjan Betiri. Oh, iya. Betiri. Nah, inilah salah satu masyarakat upaya bahwa bagaimana caranya masyarakat dapat keuntungan ini tanpa masyarakat merusak hutan. Ya. Nah, inilah salah satu masyarakat peduli upaya. hutan ya. Betul. Jadi sesuai dengan kelompok ini. Iya, oke. Inilah salah satu masyarakat upaya ya untuk untuk pendapatan perekonomian. Iya. Itulah salah satu Upaya masyarakat. jadi upaya masyarakat. Ya. Oke, nah itu tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Pak Parto, dan kesimpulannya yang bisa kita ambil nilai positifnya adalah bahwa pengelolaan hutan itu sangat penting untuk menjaga ekosistem alam, serta apalagi orang Jawa ya, kita orang Jawa selalu berusaha untuk memayu hayuning bawono, dan kemudian bagaimana untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari hutan itu sendiri adalah tidak dengan illegal logging yang sudah disampaikan oleh Pak Parto, tapi mengelola wisata alam yang ada di hutan tersebut sehingga bisa menjadi sumber mata pencarian di desa tersebut. Dan itu tadi gagasan dari Pak Parto sendiri dengan teman-teman masyarakat yang ada di desa Desa Blok Aren ini cukup bagus sekali dan cukup kreatif sekali dengan mengelola wisata yang ada di sini, dengan mengelola alam agar sumber alamnya tetap terjaga, sehingga banyak wisatawan yang datang dan menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Blok Aren. Oke, nah ya seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat-lihat, kita pengen jalan-jalan dulu, lihat-lihat sekitar danau ini seperti apa videonya. Oke, check it out. Ini kedepannya ada Ya, gimana? Ya, Mas. Ya, wisata ini masih belum diproses ya. Ini ada bebatuan ada 1 hektar lebih ya. Ini bebatuan besar-besar. Lah, ini rencananya ini dijadikan wisata juga ya. Oke. Untuk di bebatuan ini karena bagus potensinya juga ya. Ini layak untuk jadi wisata juga. Mungkin dari parkiran tadi itu ada 50 meter. Itu nanti maunya dibikin museum di atas batu. Tanpa kita bersih-bersih lingkungan itu, karena sudah bersih ya, tinggal bebatuan. Dan nanti sesuai, karena di sini ini sejarahnya banyak orang Blok Aren itu dimakan macan harimau Jawa. Oh, masih ada harimau Jawa di sini. Kalau harimaunya ya karena banyak manusia keluar masuk di sini tidak ada yang ketemu. Ini masih tahun-tahun kurang lebihnya 79. Oh. Iya. 79 masih banyak harimau Jawa di sini ya? banyak. Sehingga Jadi, banyak orang-orang ya, yang tewas di sini ya. ya. Banyak. Ya inilah salah satu, nanti akhirnya ke depannya ada pengembangan terus Pengembangan berlanjut terus ya, oke. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, mudah-mudahan Pak Parto ya itu tadi teman-teman. Jadi wisata di air terjun Sarang Tawon dan Danau Sakjan Betiri ini tidak sampai di sini saja, masih ada banyak pengembangan lagi, dan mudah-mudahan kedepannya nanti akan terus berkembang dan teman-teman bisa datang ke sini. Tolong jaga kelestarian alam. Mungkin yang sebagai YouTuber, mungkin ada YouTuber lain, silahkan explore. Kita bantu masyarakat di sini agar banyak orang yang tahu dan mengenal tentang air terjun Sarang Tawon dan juga Danau Sakjan Betiri. Oke, kita jalan-jalan dulu teman-teman. Oke, check it out.
Stop. Gimana tadi ceritanya Pak? Cerita mistis yang ada di sini? Ya, jadi mungkin ini ada teman dari Jakarta ya, ingin ke sini jam 12 malam, mencoba ke sini. Akhirnya di sini tuh HP-nya tuh mau moto-moto untuk dokumentasi temennya, mau dibawa ke Jakarta. Itu ternyata bisa, lampunya nggak bisa, ya, nggak bisa. Akhirnya ternyata yang ditangkap itu ada sesuatu bayangan, wanita ya? Ya, wanita ini yang pakai bebetan udeng-udeng. Jadi sampai saya dilihatkan juga, oh inilah anunya. Hasilnya. Ya, hasilnya. Itu maksudnya satu kamera apa semua kamera yang ada? Enggak, satu, yang satu. Yang satu aja. Kameranya yang lain itu nggak bisa lampu. Ya, nggak bisa mengeluarkan lampu. Iya. Iya. Jadi pas di batu ini. Oh, pas di batu ini ya. Jadi sosok wanita muncul teman-teman di batu ini di kamera menurut Pak Parto tadi. Jadi teman-temannya ada penampakan di sini. Nah, ya. 12 malam. Sekitar malam hari. Penampakan. Ya, penampakan. Oke, kita foto-foto dulu teman-teman. Ya, masih ini dia teman-teman. Kawasan Danau Sajan Betiri. Jadi seperti ini tempatnya. Nah, ini berada di tengah hutan. Semua masih alami, masih asri. Luar biasa sekali tempatnya teman-teman. Sebenarnya ada air terjun arah ke sana, cuman nggak bisa dilewati karena ditutup aksesnya. Jadi kita hanya bisa berwisata di danau. Di tempatnya teman-teman. Luar biasa sekali, masih alami, dan ini merupakan hasil karya dan kekompakan dari masyarakat desa setempat. Desa apa Rik namanya? Saya lupa tadi nama desanya, teman-teman. Desa Sanen ya. Nah ini teman-teman. Luar biasa indah banget. Jadi bermalam di sini juga bisa. Yuk kita coba ke sisi sebelah danaunya ya. Sisi sebelah danau kan nggak bisa lewat kono Rik. Oh, tapi kita bisa foto di sini. Ini teman, kalau mau foto di atas danau. Foto dari sini bagus Rik. Lewat mana? Oh. Ini teman-teman, danaunya. Asik. Tuh, si Erik lagi bermain di tengah danau dengan gedek. Oke, kita coba jalan ya. Luar biasa teman-teman, masih alami sekali, dan tuh lihat, ini tengah hutan nih. Ya, keren kan? Nah ini dia teman-teman. Ada gazebo-nya juga. Wik! Tuh si Erik lagi bermain di sana. Si Erik berkeliaran. Itu hutan tuh teman-teman. Wah, agak susah jalannya. Lewat sini. Kita coba di sini teman-teman. Suwen kan Rik, lihat kono Rik. Tuh teman-teman. Luar biasa.
Nih, ada tempat duduk juga di sini. Ya, Erik. Itu dia. Erik berkelana. Woi, buat menenangkan pikir tuh enak banget teman-teman di sini. Pemandangannya, coba saya foto dulu. Cuk, numpak getek iki, Cuk. Cuk. Rotok ndelep iki, Rik. Ngawur ya. Numpak getek, Cuk. Sing nyetir gak profesional plus sih. Kedelep kameraku dul. Selamat tinggal kamera. Numpak getek iki, guys. Numpak getek. Sopir GTE Mas Erik berkeliaran. Sopir getek Erik berkeliaran. Jangkrik gak profesional, Ronald dul. Ayo kan Rono. Itu guys, lo api. Numpak getek, guys, numpak getek. Ojo goyang-goyang, ada alien. Rik, tae kan. Delep kan kok jangkrik. Ora. Numpak getek. Danau Sakjan Betiri. Kita sudah sampai, guys. Ya teman-teman, sekian dulu video dari Mas Blangkon, video jalan-jalannya dari Desa Blok Aren, Kecamatan Tempurjo. Jadi ini adalah Danau Sakjan Betiri. Jadi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan di sini silahkan, akses jalannya juga bagus. Cuman hanya saja ketika melewati hutan akses jalannya agak sulit, dan yang terpenting saya apresiasi sekali dan salut sekali terhadap masyarakat yang ada di Blok Aren, kekompakannya untuk mengelola daerah ini sehingga menjadikan mata pencaharian, menjadikan tambahan untuk mata pencaharian di masyarakat sekitar tanpa harus melakukan illegal logging. Itu adalah solusi yang terbaik buat masyarakat Desa Blok Aren. Luar biasa sekali, dan semoga alam ini tetap terjaga dan juga kekompakan dari masyarakat Blok Aren ini juga tetap terjaga sehingga mampu mengembangkan daerah wisata di Danau Sakjan Betiri ini. Oke, sekian dulu video dari Mas Blangkon dan salam rahayu. Sampai ketemu di video-video berikutnya.